Apa yang terjadi setelah Yesus menebus saya? Ya, apa yang terjadi setelah Yesus menebus saya? Apa yang terjadi? Yang pertama, dosamu diampuni. Betul nggak? Itu pasti itu. Dosamu diampuni. Jadi termasuk dalam sini adalah penebusan dan pengampunan. Redeem, ditebus, dibayar, dan forgiven, diampuni. Itulah makna penebusan Kristus yang pertama. Kedua, bahwa Yesus itu sebetulnya menebus saya dari nyecer dosa saya. Saudara ngerti? Nyecer berdosa. Karena manusia pada dasarnya sebelum dalam Tuhan itu punya nyecer, selalu mau berbuat dosa. Ketika aku melakukan ini, selalu yang jahat itu ada padaku. Ketika aku menginginkan sesuatu yang baik, tetapi yang jahat itu ada padaku. Aku manusia celaka, kata Paulus. Makna penebusan Kristus yang ketiga adalah menyucikan hati nurani. Silakan baca Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, jadi saudara lihat kan, bahwa sebenarnya darah Yesus itu menebus saya, mengampuni saya, dan melepaskan saya dari manusia lama dengan segala kekuatan yang membudaki saya selama. Dan yang ketiga, menyucikan nurani saya. Karena kalau mau punya mindset, saya mau agak jauh dikit. Kalau kita mau punya mindset benar, mulainya dari hati nurani yang suci dulu. Ya, ini ya hati nurani yang sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Ya beda dengan hati nurani manusia. Semua manusia punya iman dasar dan punya hati nurani yang dasar. Karena itu makanya di dunia ini, karena punya hati nurani yang dasar, itu memang udah hati nurani yang bekerja, sehingga akhirnya nggak ada orang tua yang maksudnya menyia-nyiakan anak, misalnya seperti itu. Nggak ada orang yang misalnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Itu hati nurani dasar. Makanya kan banyak orang berbuat baik dengan hati nurani dasar, ya kan? Nah itu ada. Nah tapi yang dimaksud di sini adalah hati nurani yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Ini lebih dalam lagi, ini beda sekali. Karena dengan hati nurani yang disucikan itu, dan disucikan itu karena apa? Darah Yesus. Saudara bisa lihat di sini kan, saudara sudah baca betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal dengan kuasa Roh Kudus itu telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat apa? Beribadah pada Tuhan. Jadi kalau kita mau beribadah pada Tuhan, pertama memang hati nurani kita harus suci. Jadi hati nurani itu rupanya, kan tadi kan kita belajar, hai Timotius, perjuangkanlah perjuangan yang baik oleh karena nubuatan itu perjuangkan dengan iman dan hati nurani, benar? Nah sekarang saya mau cerita tentang nurani. Jadi nurani itu pun ternyata adalah sesuatu yang diberikan Tuhan karena penebusan Yesus Kristus.
Jadi kita punya hati nurani yang suci, sehingga kalau kita itu masuk beribadah, masuk dalam penyembahan, maka hati kita bisa lembut hati, bisa tidak keras, saudaraku. Ya, memang ada orang yang jadi lembut hati karena terpengaruh, padahal dia belum selesai dengan Tuhan. Itu ada dalam kebaktian kan, kadang-kadang suasana roh membuat hati kita hancur. Tapi yang dimaksud sini bukan itu, saudara. Saudara sendiri secara pribadi bisa datang pada Tuhan, beribadah pada Tuhan dengan hati yang benar-benar telah disucikan, sehingga gak keras. Tapi ini karena apa? Karena penebusan Yesus. Nah sekarang coba lanjutkan Fanya, Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, jadi saudara bisa lihat ini ayatnya kan. Jadi hati nurani kita telah disucikan dan dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Karena itu kita bisa menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan kembali lagi ya, keyakinan iman itu tetap dua kan, hati itu yang tulus ikhlas dan iman yang teguh. Oke, jadi 3 hal yang dilakukan Yesus di kayu salib. 1, menebus dosa saya, membayar hutang dosa saya. 2, dia telah membuat bahwa saya telah bebas dari manusia lama saya. Yang ketiga, nurani saya disucikan. Sebab ingat, nurani inilah harus disucikan. Sebab di dalam nurani inilah maka Roh Kudus bekerja. Dan di dalam nurani inilah maka Roh Kudus akan berbicara kepada engkau. Sudah mulai dapat clue-nya? Dalam nurani inilah maka Roh Kudus akan bekerja. Di dalam nurani yang kudus inilah maka engkau akan mendengar suara Roh Kudus dalam hatimu. Saya nggak bicara soal karunia, karena Ibu Yakub bilang karunia setahun sekali belum tentu ada. Tetapi kalau mau dengar suara Roh Kudus setiap hari, inward witness, kesaksian dalam roh, dalam hati, ya ini dari hati nurani yang sudah dikuduskan ini, maka Roh Kudus akan berbicara kepada engkau 24 jam sehari.